Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Arif Wisnu Safari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIPD 2401103925862230. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Ulil Albab kelas 10 Multimedia pada mata pelajaran Seni Broadcasting dan Film, materi media digital. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, syukur ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selalu sehat walafiat. Amin ya. Anak-anakku, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar diberikan kelancaran. Silakan untuk KM dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kalian dimohon untuk berdiri semua. Sebentar ya anak-anak, karena tadi layar monitornya mati ya.
Silakan dipimpin doa, maaf, dipimpin lagu aja nih. Lanjut. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Barangkali hari ini ada yang tidak hadir, barangkali sakit ya. Anggista Ayuning Pinasi. Oke, ada. Anis Aprilia. Ada. Arafat Bani Malawi. Asya Ramadhani. Danar. Dinda Ayu Febrina. Para Maharani. Oh, izin, oke, izin. Putiha Rizky Aulia. Muhammad Ubaidillah. Oke. Nabila Melani. Nazila Ramadhani. Nirwana Giwangkara. Putri Angelita. Rania. Rido Alfatah. Sherly Hafiza. Teta Maipa. Wulan Juliana Sari. Oke. Yang tidak hadir satu orang ya, itu para Maharani, izin. Oke, anak-anak, apakah kalian siap menerima materi pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih ya. Apakah hari ini sudah pada sarapan? Sudah. Barangkali ada yang belum? Ya, udah semua ya. Oke, terima kasih. Bapak ingin bertanya kepada kalian terkait dengan materi minggu kemarin. Ya, minggu yang lalu ya. Barangkali ada yang masih ingat. Ya, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini ya, yaitu tentang perkembangan media digital. Jadi Pak Arif mau tanya nih. Barangkali ada yang mau masih ingat. Coba apa yang dimaksud dengan media digital? Oke, coba Sherly. Oke, tepuk tangan untuk Sherly ya. Terima kasih. Tadi Sherly masih mengingat ya materi tentang
media digital. Coba barangkali ada yang ingat ini jenis-jenis dari media digital. Jenis-jenis media digital, ada yang ingat nggak? Yang kalian tahu jenis-jenis media digital. Ayo. Coba. Oke, coba. Angel, apa Angel? Ya, tepuk tangan untuk Angelita ya. Oke, terima kasih. Angel ya, berarti Angel masih inget nih ya. Coba. Jenis-jenis media apa yang kalian tahu? Media digital apa yang kalian tahu? Coba sebutkan. Media digital. Atau apa namanya? Media digital yang kalian tahu di rumah, barangkali ada yang tahu. Apa itu? Oke, tepuk tangan. Untuk tadi siapa namanya tuh? Dinda ya? Ya, oke, makasih ya Dinda ya. Terima kasih. Apakah kalian sudah memakai media digital? Anis. Wah, ini Anis nih. Coba Anis. Apa itu, Nis? Oke, di rumah ada laptop atau HP, Nis? Oh, HP. Nanti Bapak doakan kamu punya HP, punya laptop ya. Ya, tepuk tangan untuk Anis ya. Adakah yang tahu? Apakah email itu termasuk media digital? Oke, Rania boleh. Oke, terima kasih untuk Rania. Tepuk tangan untuk Rania. Luar biasa untuk kalian ya. Di rumah punya nggak kalian? Sebutkan media digital ya di rumah yang kalian punya. Coba, ada nggak? Apa? Oke, handphone, televisi. Oke, terima kasih untuk Ubay ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin menyampaikan atau memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik atau kalian dapat atau mampu menganalisis tentang perkembangan media digital dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu ya. Jadi kalian nanti menganalisis tentang perkembangan dari media digital. Oke ya. Yang kedua, peserta didik ya atau kalian mampu membuat presentasi dalam bentuk video. Jadi nanti kalian anak-anak setelah membuat analisis dalam bentuk PowerPoint, kalian lanjutkan dalam bentuk video. Oke? Siap ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Anak-anak sebelum saya melanjutkan tentang materi kali ini, Bapak ingin tahu dulu sejauh mana tentang pemahaman kalian tentang media digital. Jadi Bapak akan kirimkan soal pretest. Soal pretest, nanti soal pretest tersebut Bapak akan kirimkan ke grup kelas ya. Silakan kalian bisa akses. Nanti saya kirimkan ya ke grup kelas. Nanti tolong dicek ya. Ke grup kelas nanti silakan tolong dicek. Itu ada di sini untuk ini sudah saya kirimkan ya. Silakan dikerjakan. Ya. Dikerjakan semampu kalian. 3 menit. Cukup kayaknya. Ya, paling lama 5 menit lah.
Ya, syukur-syukur 3 menit sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Oke, cukup ya anak-anak ya. Ya, nanti jawaban kalian akan Bapak lihat. Tapi sebelum itu Bapak ingin menayangkan tentang video media digital. Kalian simak baik-baik ya. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bersua dan berdiskusi secara virtual yang akan membahas kajian sangat menarik tentang sejarah digital. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah digital? Yang paling utama adalah karena memang saat ini kita hidup di era digital. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu digital? Jika kita mempelajari tentang digital itu adalah sebenarnya serangkaian informasi atau data yang ditransformasikan dalam bilangan biner 1 dan 0 sehingga membentuk kode tertentu. Nah, untuk dapat mengubah dan memanfaatkan kembali informasi yang sudah dalam bentuk kode-kode tertentu, maka dibutuhkanlah perangkat pemrosesan. Oleh karena itu, hal yang berkaitan dengan digital biasanya selalu bersinggungan dengan sistem pengoperasian yang terkomputerisasi. Sehingga media dalam bentuk digital adalah tentang bagaimana mentransformasikan informasi yang kita lihat secara kualitatif ke dalam bentuk kode-kode tertentu, di mana kode-kode ini akan ditransformasi kembali dan diterjemahkan, diolah melalui aplikasi tertentu dan ditampilkan dalam bentuk yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai digital. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengapa perlu informasi digital. Namun sebelum kita membahas tentang informasi digital, kita perlu melihat bahwa kita sudah mengalami beberapa fase kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat berburu dan meramu, yang kedua adalah masyarakat agraris, yang ketiga masyarakat industri, dan saat ini kita masuk dalam masyarakat informasi.
Di dalam masyarakat informasi, informasi itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena informasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, maka informasi itu perlu lebih banyak disebarluaskan. Jangkauan informasi perlu disebarluaskan. Kualitasnya perlu diperkaya. Kuantitasnya juga perlu diperluas. Nah, sehingga di sini perlu ada satu transformasi informasi menjadi digital. Dengan menjadi digital, membuat informasi itu memiliki jangkauan yang lebih luas dan kandungan yang lebih kaya. Namun demikian, kita memerlukan satu perangkat tertentu, yakni dalam bentuk teknologi informasi dan teknologi digital yang juga mengolah informasi-informasi digital tersebut. Sehingga kebutuhan akan informasi beriringan pula dengan kebutuhan tentang teknologi digital. Inilah yang menyebabkan mengapa mata kuliah tentang teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi penting pada saat ini. Nah, di bidang kesejarahan, kita mengenal ada kajian baru yang disebut sebagai sejarah digital. Apa itu sejarah digital? Sejarah digital merupakan bidang dan kajian interdisiplin yang memadukan aspek digital dalam bidang kesejarahan sehingga memunculkan perspektif, konsep, dan pendekatan baru dalam memahami realitas masyarakat. Selanjutnya, apa saja lingkup dari sejarah digital? Setidaknya kita bisa melihat sejarah digital melingkupi 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan sumber digital dalam penelitian dan sejarah. Di sini kita bisa melihat ada 2 sumber yang terkait dengan sumber sejarah digital. Yang pertama adalah sumber-sumber yang sifatnya organik. Ini adalah arsip atau jejak digital yang memang sedari awal berbentuk digital. Kemudian yang kedua adalah sumber transformatif. Sumber transformatif ini adalah bagaimana proses digitalisasi, di mana sumber yang semula adalah sumber analog atau sumber yang tercetak atau sumber konvensional, kemudian ditransformasi menjadi sumber digital. Nah, sehingga kita bisa melihat yang pertama adalah tentang bagaimana pemanfaatan sumber digital dalam penelitian dan sejarah. Kemudian lingkup yang kedua dari sejarah digital itu mencakup tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dan metodologi digital dalam menggali, memverifikasi, menganalisis, dan memaknai informasi. Teknologi yang kita gunakan dalam sejarah digital adalah komputer, jaringan internet, dan juga perangkat lunak atau software tertentu. Misalkan dalam proses verifikasi kita ingin melakukan kritik, maka misalkan kita harus menggunakan proses digital forensik misalkan. Ini salah satu penggunaan teknologi yang bisa diintegrasikan dalam bentuk kajian sejarah. Kemudian metodenya, misalkan ada scanning, ada recording, ada crowdsourcing. Crowdsourcing itu adalah tentang bagaimana kita menghimpun pengumpulan informasi atau melakukan kajian sejarah secara kolaboratif dari berbagai macam informasi, dari berbagai macam pelaku. Kemudian ada data mining, ada bagaimana kita melakukan satu pola tertentu dari informasi yang tersebar luas di dalam internet. Kemudian ada mapping menggunakan misalkan sistem informasi geografis. Kemudian ada network analysis dan sebagainya. Sehingga ada begitu banyak kajian, ada begitu banyak metode teknologi yang bisa diaplikasikan dalam kajian kesejarahan. Sehingga yang kedua ini lingkup sejarah digital adalah tentang pemanfaatan teknologi dan metodologi digital. Kemudian yang ketiga, sejarah digital juga melingkupi tentang bagaimana pemanfaatan media digital dalam merepresentasikan masa lalu dan menghasilkan historiografi. Di mana di sini yang biasanya dimunculkan adalah tentang media baru kesejarahan. Kemudian visualisasi data, ada peta interaktif, ada audio, ada video, arsip digital, augmented reality, virtual reality, dan sebagainya. Ini adalah contoh aplikasi dari sejarah digital tentang bagaimana proses merepresentasikan masa lalu. Sehingga kita bisa melihat sejarah digital secara umum setidaknya meliputi 3 hal. Pemanfaatan sumber digital, kemudian pemanfaatan teknologi dan metodologi digital, serta pemanfaatan media digital dalam merepresentasikan masa lalu. Saya akan tampilkan beberapa contoh yang dikembangkan oleh Nightlight, misalkan tentang interaktif timeline, kemudian story map, dan sebagainya.
Ini adalah beberapa proyek yang sudah mereka kembangkan, yang tentu saja ini bisa menginspirasi kajian dan kemudian produk-produk secara digital untuk kita semuanya. Ini adalah contoh beberapa tampilan dari representasi masa lalu dalam bentuk sejarah digital, dalam bentuk timeline yang sifatnya interaktif. Di sini temanya adalah Women in Computing, artinya bagaimana kita bisa melihat bagaimana peran perempuan dalam dunia ilmu komputer. Kita bisa melihat di sini di bagian bawah ada tahun-tahunnya, kemudian di bagian atas ada informasi-informasi yang menunjang. Jika kita klik ini, maka informasi akan bergeser dan ada informasi-informasi tambahan yang lainnya. Ini adalah contoh dari timeline yang sifatnya interaktif. Di sini juga kita bisa melihat dan mengintegrasikan video-video yang di YouTube, hingga timeline kita itu benar-benar sangat kaya dengan informasi, bukan hanya garis waktu saja, tapi ada foto, ada video, ada peta, bahkan kita bisa melihat di situ. Contoh yang lain adalah story map. Di sini kita bisa melihat bagaimana peta digabungkan dengan informasi-informasi kesejarahan. Ini adalah contoh bagaimana ekspansi dari Amerika Serikat ke bagian barat. Dan kita klik, nah kita bisa melihat peta yang berisi juga informasi-informasi kesejarahan. Ini sangat interaktif. Penggunaan peta yang lain, misalkan kita bisa melihat seperti ini. Ini adalah peta komparatif yang membandingkan bagaimana Capitol Hill di tahun 1949 dan Capitol Hill di tahun 2018. Jika kita geser, kita bisa melihat bagaimana sebelum dan bagaimana sesudah. Ternyata ada banyak perubahan. Ini sangat menarik juga. Nah, inilah beberapa contoh dari penggunaan sejarah digital dalam historiografi dan pembuatan media baru kesejarahan. Baik, sudah selesai anak-anak kalian menonton video. Dari video yang Bapak tayangkan tersebut atau yang kalian lihat, coba apakah ada yang ditanyakan? Apa, Mas Ubay, apa? Oh, ada yang bisa jawab? Mengapa perlu informasi digital? Shirley barangkali mau jawab? Anis? Ridho? Apa? Coba. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Teta ya. Ya, salah satunya adalah tadi kemudahan akses, memudahkan akses. Jadi kalian bisa mengakses informasi dengan apa ya? Dengan begitu cepat, seperti itu. Artinya apa? Dimanapun tanpa kita harus datang ke tempat. Kita bisa mengakses baik itu misal berita online gitu kan, kemudian bisa mengakses streaming dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kemudahan akses seperti itu. Ya, kemudian juga menghadirkan pekerjaan baru dengan adanya media digital. Salah satunya apa? Banyak sekarang kan konten kreator yang akhirnya mempekerjakan orang-orang yang bisa video editing. Itu kan salah satu contohnya. Ya, golongannya artis-artis itu anak-anak. Mereka itu nggak kerja sendiri, tapi mereka punya tim yang khusus untuk mengedit dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, itu salah satunya. Kemudian media hiburan. Itu kan salah satunya. Media digital itu media hiburan. Buktinya kalian kan ya tiap hari mungkin kan
nonton YouTube. Nah, seperti itu kan, tiap hari mungkin nonton YouTube. Apa? Kemudian nonton apa? Mendengarkan musik. Itu kan salah satunya media itu. Ada lagi yang bisa menambahkan selain itu? Sebagai media komunikasi. Media komunikasi apa? Kalian kan bisa zaman dulu apa namanya? Harus apa? Telepon. Sekarang apa? Bisa WA. Ya kan? Nah, ini salah satu media komunikasi. Ya, itu ya anak-anak ya. Apa namanya? Salah satunya. Apalagi ada yang bisa menambahkan? Sebagai apa lagi? Media bisnis. Zaman sekarang apa? Kalian belanja. Ayo pakai apa kalau belanja? Shopee. Apa lagi? Lazada. Ya kan salah satunya itu kan. Apalagi? Ah, itu. Ya itu salah satunya. Kemudian apa? Untuk apa? Untuk sebagai penunjang untuk apa? Media kesehatan salah satunya. Informasi kesehatan. Zaman sekarang kalau daftar mau ke rumah sakit pakai apa? Mobile JKN. Itu media digital salah satunya. Jadi banyak sekali ya anak-anak ya. Apa namanya? Manfaat atau apa namanya? Kenapa kita harus apa namanya? Itu ya apa namanya? Perlu dengan media digital. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kemarin kita di pertemuan minggu lalu kita sudah membagi kelompok ya, yaitu apa namanya kelompok yang kita sudah sepakati. Maka hari ini anak-anak semuanya Bapak akan membagikan LKPD ya, nanti yang akan kalian kerjakan di awal seperti yang tadi Bapak sampaikan tentang apa namanya tujuan pembelajaran seperti itu ya. Jadi saya bagikan ya. Bentar, saya cari dulu. Silakan dilihat. Ya. Lihat baik-baik. Ya. Ya, anak-anak, tugas itu adalah tadi setelah kalian menonton video, kalian tadi adalah disuruh untuk menganalisis video tadi tentang apa namanya perkembangan media digital. Kemudian analisis tersebut yaitu adalah kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Ya. Dan setelahnya adalah setelah membuat PowerPoint, kalian buat PowerPoint tersebut dalam bentuk video. Oke, baik, silakan apa namanya kalian mengerjakan ya, kalian mengerjakan tugas itu secara kelompok dan jangan lupa meresum ya, meresum tugas tersebut ya selama mengerjakan.
Semangat ya mengerjakannya.
Ya, eh, nanti tunggu ya satu kelompok lagi yang belum. Ayo segera. Baik anak-anak, sambil menunggu kelompok yang belum selesai, kita ice breaking dulu ya. Breaking dulu, apa itu aja dulu ya. Ice breaking ya, biar nanti apa namanya? Biar nanti apa namanya nggak apa namanya? Kelihatan bahwa kalian itu apa namanya itu ya capek sekali ya dan mungkin itu ya. Coba kalau saya bilang pagi berarti petiknya 1, kalau saya bilang siang petiknya 2, kalau saya bilang sore petiknya 3, kalau malam apa berarti? Oke, siap ya. Pagi, sore, siang, malam. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih konsentrasi ya. Ya, silakan. Kita mulai dari kelompok 1 aja. Berapa ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 dilanjutkan aja. Kita maju dari kelompok 1 dulu ya. Benar tadi mohon maaf, kayaknya tadi mati lampu kayaknya sebentar ini. Saya nyalakan dulu ya. Silakan kelompok 1 maju aja dulu. Minta bantuan laki-laki posisinya di bawah ke depan. Tidak apa-apa ya, posisinya di bawah depan. Ini tolong di bawah ya. Di bawah. Oh, dipegang aja. Dipegang aja. Dipegang aja bos ya. Sambil menunggu ya, soalnya ini masih loading ini, maaf ya, tadi mati lampu kayaknya. Sebentar kayaknya. Baik anak-anak, pakai ini ya. Yang mana? Saya udah dikirim, Chef. Yang mana? Yang paling bawah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas perkembangan media digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shirley Hafizah, dan di sebelah saya ada Putri Angelita, dan di sebelahnya lagi ada Futika Rizky Aulia, dan di sebelahnya lagi ada Danar. Ini adalah presentasi kelompok kami tentang perkembangan media digital. Rumusan masalah, mulai dari dampak perkembangan teknologi pada masyarakat, perubahan cara informasi disebarkan, hingga tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan evolusi media digital. Latar belakang perkembangan media digital dimulai dengan perkembangan komputer digital dan internet, yang kemudian memunculkan berbagai bentuk media baru seperti media sosial dan platform online. Manfaat perkembangan media digital: penyebaran informasi, kolaborasi, dan pembelajaran. Metodologi perkembangan media digital melibatkan penggunaan alat dan teknik digital untuk mempelajari, menganalisis, dan mempresentasikan sejarah. Pembahasan perkembangan media digital mencakup perkembangan teknologi, komunikasi dari telegraf hingga internet dan media sosial, serta dampaknya pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk jurnalisme dan bisnis. Kesimpulan perkembangan media digital ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, mengubah cara manusia berinteraksi dan mengakses informasi. Tujuan perkembangan media digital. Tujuannya adalah mendokumentasikan, menganalisis, dan memahami perkembangan media dalam format digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas perkembangan media digital. Pengertian media digital adalah segala sesuatu bentuk media yang disajikan dalam format digital. Artinya dapat dibicara, diproses, dan didistribusikan melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, atau internet. Media digital mencakup berbagai jenis konten seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang tersimpan dan disebarkan secara elektronik. Perkembangan media digital terdapat 4 bagian. Yang pertama, format digital. Media digital menggunakan sistem biner 0 dan 1 untuk mempresentasikan informasi, memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data yang efisien oleh komputer. 2. Berbagai platform. Media digital dapat ditemukan di berbagai platform seperti situs web, media sosial, aplikasi, video game, dan platform streaming. Interaktivitas. Media digital seringkali memungkinkan interaksi antara pengguna dan konten seperti dalam game online atau platform media sosial. Aksesibilitas. Media digital dapat diakses kapan saja, di mana saja, selama perangkat yang terhubung ke internet. Beberapa contoh media digital meliputi 1. Situs web dan blog. 2. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga ada video game. Yang keempat ada aplikasi seluler. Yang kelima ada podcast dan musik streaming. Yang keenam ada iklan online. Dan yang ketujuh ada e-book dan konten digital lainnya. Era digital. Kemunculan internet dan media baru. Internet mungkin banyak media tradisional seperti TV, radio, dan media cetak. Untuk memanfaatkan teknologi ini, contohnya internet TV, internet telepon, video telepon, siaran TV digital, dan perekaman video digital. Peran media digital dalam masyarakat. Media digital telah merevolusi komunikasi dengan menawarkan konektivitas tanpa batas dan soal nyata. Platform media sosial telah mendefinisikan ulang hubungan interpersonal, kemungkinan individu untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan bahkan komunitas global secara instan. Dampak media digital, penurunan kemampuan dalam membaca, kehilangan pemikiran analisis, ketidakmampuan dalam mengingat sesuatu, berkurangnya rentang perhatian, dan lambatnya memproses informasi saat mempelajari sesuatu yang baru. Manfaat media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi dan menggerakkan perubahan sosial kemasyarakatan oleh mahasiswa. Bahkan media digital bisa menjadi sarana kolaborasi saling membangun antara mahasiswa dengan masyarakat serta pemerintah. Jenis-jenis media digital. Media digital hadir dalam berbagai format, melalui dari e-book hingga video media sosial. Pada tingkat paling dasar, 5 jenis media digital meliputi video, audio, teks, dan gambar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pelajaran tentang perkembangan media digital. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Febrina. Kami dari kelompok 3 Saya akan Nazila Ramadhani. mempresentasikan tugas pelajaran tentang perkembangan media digital. Saya Ridho Fatah. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Febrina. Saya Nazila Ramadhani. Apa itu media digital? Media digital adalah segala jenis media yang disimpan, diakses, dan dimanipulasi menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, Media digital smartphone, adalah dan segala tablet. jenis media yang disimpan, diakses, dan dimanipulasi menggunakan perangkat elektronik Contoh media seperti digital adalah komputer, situs web, smartphone, media dan sosial, tablet. podcast, platform streaming, e-book, dan Contoh e-commerce. media digital adalah situs web, media sosial, podcast, Jenis-jenis media digital ada audio, e-book, video, dan media e-commerce. sosial, periklanan, dan berita. Jenis-jenis media digital ada Industri audio, menggunakan media video, digital, media sosial, hiburan, teknologi, e-commerce, balap, periklanan, dan dan kesehatan. berita. Industri menggunakan Karakteristik media digital hiburan, ada interaktif, teknologi, e-commerce, multimedial, balap, dapat dan diakses, kesehatan. dan dapat disimpan. Manfaat media Karakteristik media digital digital ada dapat memudahkan interaktif, komunikasi, multimedia, meningkatkan dapat akses diakses, dan dapat informasi, disimpan. mendukung pembelajaran, mendorong Manfaat media digital kreativitas, dan dapat membangun memudahkan komunitas. komunikasi, meningkatkan akses Ciri-ciri informasi, media digital mendukung ada kecepatan pembelajaran, dalam menyampaikan mendorong informasi, kreativitas, dan membangun informasi yang komunitas. selalu baru, bersifat timbal balik, Ciri-ciri media digital kapasitas ada tanpa batas, kecepatan dan dalam menyampaikan pranala. informasi, informasi yang selalu Literasi baru, media digital. bersifat timbal Literasi balik, media digital adalah kapasitas tanpa kemampuan batas, untuk dan mengakses, pranala. menganalisis, mengevaluasi, dan Literasi media mengkomunikasi digital. informasi Literasi dalam media berbagai digital bentuk adalah media. kemampuan untuk mengakses, Sekian, terima menganalisis, kasih presentasi mengevaluasi, dari kami. dan Kita akhiri. mengkomunikasi Wassalamualaikum informasi dalam warahmatullahi berbagai bentuk wabarakatuh. media. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya sekarang dari kelompok 1 Ilmu Tengah kepada kelompok 3. Apa karakteristik dari media baru? Karakteristik dari media baru adalah informasi pada situs tertentu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas perkembangan media digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Prilia. Perkenalkan, nama saya Nabila Melani. Perkenalkan, nama saya Wulan Juliana Sari. Perkenalkan, nama saya Rafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangan media digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Prilia. Saya Wulan Juliana Sari. Saya Nabila Melani. Dan saya Rafat Bani Malawi. Pengertian media digital. Media digital adalah segala bentuk konten yang disimpan, didistribusikan dalam format digital. Dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet. Perkembangan awal. Perkembangan media digital telah mengubah lanskap komunikasi dan informasi secara fundamental dari internet hingga media sosial. Teknologi digital telah membawa kemudahan akses, kecepatan, penyebaran informasi, dan internet yang lebih luas. Namun perkembangan ini juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks dan isu privasi. Dampak positif dan negatif. Ada beberapa dampak positif dari era digital. Pertama, dengan adanya era digital, maka berbagai informasi lebih mudah dan lebih cepat untuk didapatkan. Tentunya hal ini adalah salah satu dampak yang sangat menguntungkan bagi banyak orang. Kedua, di era teknologi ini berbagai teknologi memungkinkan banyaknya perubahan yang memudahkan kehidupan manusia. Ketiga, kita lebih mudah dalam mempelajari berbagai hal dengan adanya media pembelajaran online. Serta di era digital ini bisnis menjadi lebih mudah berkembang secara online. Perkembangan era digital. Perkembangan media digital dimulai pada akhir tahun 1940-an dengan terciptanya komputer program tersimpan pertama, yang kemudian memicu lahirnya bentuk-bentuk awal media digital seperti dokumen teks dan grafik sederhana. Bagaimana era digital dimulai? 1. Perkembangan era digital dimulai sejak diperkenalkannya internet pada akhir abad ke-20. Internet menjadi fondasi utama bagi munculnya berbagai inovasi teknologi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.
Apa saja kelebihan dan kekurangan data digital? Jaringan lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan internet, penyimpanan data jadi lebih mudah, kesalahan digitalisasi, memungkinkan penggunaan smartphone, memiliki kompleksitas, mempermudah pengiriman data, menimbulkan ketergantungan. Kesimpulan perkembangan media digital. Perkembangan media digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan luas, serta mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kegiatan pada pembelajaran pada kali ini ya. Anak-anak silakan boleh dulu. Baik anak-anak, Bapak akan membagikan soal post test ya dari kegiatan kita, apa namanya, dari mulai awal kemudian sampai dengan kegiatan pembelajaran. Bapak ingin tahu nih, ingin ngetes nih, apakah kalian sudah bisa memahami atau bisa mengambil manfaat dari pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Ya, Bapak akan bagikan post test ya. Untuk post test anak-anak mungkin akan sedikit berbeda. Kalau tadi dikerjakan secara kelompok, kalau ini dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri ya. Jadi selama apa namanya, bukan kerja kelompok ya. Silakan selama mengerjakan. Ya, ditulis ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa ditulis. Boleh jawabannya, boleh jawabannya saja. Ya, oke ya. Baik, sudah selesai anak-anak ya? Silakan boleh dikumpulkan.
Ya, diwakilkan aja per kelompoknya, nanti ditaruh aja di meja depannya. Silakan dikumpulkan aja bukunya. Ya, ya diwakilkan aja, silakan. Taruh di sini. Ya, sudah. Kelompok 3. Oke. Ya, anak-anak. Sekalipun tadi ada kendala karena tadi listrik mati ya. Ya, PLN-nya belum bersahabat pada pertemuan kali ini ya, anak-anak. Tapi Bapak ingin bertanya sama kalian. Apakah selama kegiatan pembelajaran ini, apakah kalian merasa senang? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya ya. Berarti kalian bisa mengambil manfaat ya dari kegiatan pada pembelajaran kali ini. Oke anak-anak ya. Bapak akan menyimpulkan merangkum dari semua kegiatan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah mengapa media digital itu begitu penting dalam kehidupan kita saat ini ya. Salah satunya adalah perubahan paradigma komunikasi. Salah satunya adalah perubahan paradigma komunikasi. Kenapa media digital itu penting? Salah satunya tadi perubahan paradigma komunikasi. Apa sih paradigma komunikasi? Jadi masyarakat sekarang atau individu itu sudah mulai beralih ke media yang begitu cepat. Kenapa begitu cepat anak-anak? Salah satunya adalah real time, sifatnya real time. Jadi semua akses informasi bisa kamu dapatkan kapan saja dari manapun. Itu salah satunya itu. Jadi nggak mesti harus kita nonton TV. Sekarang kamu bisa nonton every dari mana? Jadi media digital itu sudah ada di tangan kalian. Itu salah satunya. Kemudian akses informasi yang begitu cepat dan luas. Ya kalau dulu kan ya itu saja. Kalau sekarang ya kamu bisa searching. Baik itu di Google, baik itu di YouTube. Tidak nggak usah datang ke tempat lokasi langsung. Bisa searching aja dari HP kalian masing-masing. Itu ya. Kemudian transformasi budaya dan sosial. Pergeseran nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial. Ya salah satunya ya mungkin orang cenderung sekarang pergeseran nilai budaya. Ya gampang termakan informasi yang bersifat hoax. Hati-hati ya kalian sebagai siswa atau orang-orang yang terpelajar, jangan sampai kalian gampang terprovokasi. Nah itu ya anak-anak ya. Nah itu ya, itu hanya salah satu dari sebagian kecil dampak dari adanya media digital. Itu ya perkembangan dampak dari perkembangan media digital. Oke anak-anak, Bapak saya anggap ini mungkin udah selesai anak-anak ya. Bapak kita akan di pertemuan selanjutnya Bapak akan menginformasikan bahwa kita akan belajar tentang jenis dan format media digital. Jenis-jenis media digital dan atau formatnya ya. Format media digital. Jadi silakan kalian bisa literasi, bisa membaca dulu, bisa mencari informasi ya, supaya kalian ketika nanti ketemu lagi dengan Bapak di minggu depan, kalian sudah siap. Ya, itu saja mungkin ya. Baik anak-anak, Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini.
Ya, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah.